Iya. Oh, sudah minum itu kok. Iya. Wah, ingkana minum ini. Iya. Nah, meskipun minum ini. Gitu. Iya. Oke, enzim. Apa itu enzim, Mas Marno? Zat pengantar atau katalis. Katalis. Kan? Biar gak ngantuk. Zat molekul. Iya, Aduh. Ayo, Sob. Lupa. Bagusnya kerupuk. aktif ya. Zat aktif. Ayah melakukan ginjal zat aktif yang bisa meregenerasi Bagian-bagian seluruh bagian tubuh. Organ tubuh. Menyehatkan gitu aja ya. Iya. Yang paling gampang enzim itu apa? Sesuatu yang merubah apa yang kita makan keluar tidak sama seperti yang dimasukkan. Paham? Bu? Enzim sesuatu yang merubah nasi menjadi yang merubah durian menjadi jadi kotoran. Itu selesai. Nah, enzim itu ada di mana? Di alior, di dalam tubuh, di usus, di ujung jari, tiga ujung jari. Nah, di bawah lidah. Saya ulangi, enzim adalah sesuatu yang merubah apa yang kita makan keluar sudah bentuknya beda. Itu namanya enzim. Udah di dalam usus berarti. Hah? Di dalam usus. Enggak. Sementara enzim ditempatkan oleh Tuhan atau kita dilahirkan di muka bumi ini sudah dibekali dengan organ yang di situ menghasilkan enzim banyak. Pertama di mana? Di tangan, tiga jari. Maka kalau dahar pakai pakaiannya. Itu 15 abad yang lalu Nabi mencontohkan, baru 1 abad yang lalu ditemukan oleh orang Jepang. Kenapa? Orang Jepang itu kalau melihat sesuatu yang beda pasti diselidiki. Penyelidikan yang paling modern itu keroan. Preso keroan. Keroan badan. Iya. Ya. Sering keroan? Kadang-kadang. Orang Jawa seneng keroan, orang Jepang penasaran, kenapa mesti harus keroan? Akhirnya disimpulkan, oh keroan adalah sesuatu yang bagus, asal tidak pakai logam. Yang paling bagus pakai brambang. Oh. Ya. Orang Jawa kuno sudah jalanin itu. Iya. Ya kan? Iya. Berarti nggak usah pakai minyak ya? Langsung ya? Pakai minyak boleh. Pakai jelantah pun boleh. Tapi harus pakai brambang, itu yang sehat. Bukan seperti yang sering kita perbuat. Nah, unggul biru belum pindah ya. Ya, betul. Yang di pojok ini sering keroan. Enzim itu begitu. Nabi mengajarkan 15 abad yang lalu disuruh makan pakai tangan. Ngunyahnya berapa kali? 3 kali. Siapa yang bisa jalanin? Kanjeng Nabi. Saya sudah tapi tidak tiap hari. Alhamdulillah. Yang pojok itu nek dahar gimana Mas? Jantung apa boten? 2-3 kali. Aku nggak punya gigi. Tolong pahami. Ngunyah 33 kali bukan urusan lembut dan tidaknya. Tapi urusannya apa? Bercampurnya makanan dengan enzim. Karena ludah itu enzim yang membantu proses perubahan tadi. Maka sering saya bilang, kalau jenengan ngiler saat sare, tolong tadahi. Kalau perlu diminum. Lo orang Jawa dulu bilang apa? Nek kowe belekan, saat kita belekan, untuk melepas belek pakai apa? Air keran, Bapak. Itu bacem. Itu bacem. Itu bacem itu. Air liur ya. Iler kan? Iya. Yang lewat sini toh? Iya. Apa kita itu ke depan? Enggak. Lewat sini. Itu nilai terapinya tinggi. Makanya saya bilang, kalaulah iler itu sregep jenengan
tadai, gunakan untuk wajah. Ya paling enggak kan iler suaminya. Ngopo buku kreatif banget. Maneman ini. Ini enzim mahal. Lah ini mahal kok. Terus yang ketiganya apa? Di saluran pencernaan. Maaf Yun Sewu. Saya pernah di Jogja itu di jalan apa saya bilang, siapa yang berani mengatakan bahwa Jogja ini kota terpelajar? Semuanya akan mengatakan begitu. Saya bilang tidak. Ya. Jogja bukan kota pelajar. Buktinya apa, Pak? Nih dokter tadi bilang Sarjito menolak pasien. Pernahkah Sarjito menolak pasien? Kenapa? Terlalu banyak orang. Apa setiap orang yang sakit berdasarkan ilmu? Bukan belum tentu, malah tidak. Kenapa saya katakan tidak? Pernahkah Anda berobat kepada seorang dokter, seketika jenengan diberi obat, jenengan tanya, dok ini obat dari apa, manfaatnya apa? Belum pernah. Jarang. Dan pernahkah dokter menerangkan? Tidak. Tidak. Dokter hanya bilang apa? Diminum pagi, sore, siang. Tolong ini duduk 3 kali setelah medahar, pagi, siang, dan sore. Apakah berobat begitu berdasarkan ilmu? Itu loh yang menyebabkan rumah sakit nolak pasien. Artinya kalau rumah sakit nolak pasien itu mergo pasien ini loro obati atau mergo kokian pasien ini? Pasien. Lah iya. Maka nikmatnya hidup itu kalau tidak pernah merasa sakit. Dan sehat akan terasa nikmat kalau kita saat itu merasa. Siapa yang pernah nama? Untung ping pindho. Kita ini koyo wis suki dulu. Semua itu maaf nyuwun sewu sebenarnya simpel. Orang modern sering bilang oh penyebab sakit itu pola makan. Terus Ya. sekarang pola makan itu apa? Pola makan itu terdiri dari 4 unsur. 1, cara makan. 2, kualitas yang dimakan. 4, kuantitas yang dimakan. 3, kuantitas yang dimakan. 4, waktu makan. Tadi cara makan saya sampaikan. Tolong pakai tangan, dikunyah minimal 33 kali. Nah, kuantitas yang dimakan maksimal sepertiga dari perut yang disiapin. Artinya apa? Kalau makan tolong jangan sampai kenyang. Pernah jalanin? Pernah. Karena tidak ada yang dimakan. Lepok Pernah jalanin, Rohen? Pernah jalanin? Jangan hanya pernah. Kalau memang kepingin sehat, tolong usahakan jangan makan sampai kenyang. Jangan berikut. Insya Allah. Wingi-wingi berikut. Sampun. Masuk langsung. Langsung. Terus yang ketiga, kualitas yang dimakan. Kualitas yang dimakan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh, bukan yang apa yang dibutuhkan oleh lidah ataupun Mata. Enak-enak. Makanya kalau makan sesuatu yang enak, tolong jangan gila. Dilepahe Pak. Dimut, Timur. dahar sate, dimut. Lu kok dimut? Wong sing remen, Lidah. ilate. Kira-kira 50 tusuk mampu enggak makan? Kalau nggak dimasukkan, Mampu. Tidak mampu. lo kan enaknya sate di lidah. Tidak mampu. Padahal maaf dengan sewu, yang paling sulit diserap oleh tubuh, paling sulit dicerna oleh tubuh itu apa? Daging. Butuh waktu berjam-jam loh. Makanya akan lebih sehat tadi di video usus tadi. Yang nampak agak sehat itu orang yang tidak pernah makan Daging. daging. Apa itu istilahnya? Vegetarian. Vegetarian. Ya. Maka sulit tahu membedakan kerbau umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun jika
ada di dalam sekawanan kerbau bisa membedakan? Tidak, Pak. Enggak. Maka kalau kepingin awet muda gampang. Caranya apa? Makan Medus. sayuran mentah-mentah. Mentah-mentah. Tahu medus? Tahu. Apalagi kalau makan nggak usah dipetik langsung. Iya. Ramban. Diare itu suruh medus. Beribun? Pernah saya diare oleh bapak disuruh medus. Iya betul. Orang Jawa dulu itu nek mencret, nyuncewu kalau mencret itu medus. Tapi yang dimakan apa? Daun jambu. Daun jambu, daun sawo. Nggak boleh dipetik. Ya. Pegang rangkainya terus Ini langsung. Nanti dicoba ya. bagus itu. Iya. Terus waktu makan, kalau memang kepingin sehat, tolong jangan makan berat setelah sholat maghrib selesai. Siap, Pak. Wah, malah kebiasaan. Tapi kadang-kadang kalau kondangan itu mama. Tapi Pasti ya, Bu. Maka kesimpulannya sebenarnya kita sakit itu bukan karena orang lain, punya sendiri. Yang karena diri sendiri. pola makanya. Pola makan sudah tidak teratur, sementara apa yang harus ada untuk merubah apa yang masuk menjadi sesuatu yang keluar sudah beda, kurang. Maka Presani ini tandanya. Ini toh. Iki apa ya? Mana? Coba Presani ini tandanya. Jenengan Presani ke diri sendiri jenengan sendiri. Kira-kira jenengan mengalami ini enggak? Nomor 1 obesitas atau kurang berat badan. Mengalami terasa. Tanda awal. Udah capek, ngantuk. Dari sini bisa dipahami. Oh, fungsi enzim itu untuk apa? Menjaga keseimbangan berat. Mbak tinggi berapa Mbak? Tinggi berapa? 155. Berat badan berapa? 80. 80 hanten nggih. 80. 70. Kalau 155, iya karena 155 itu sehatnya berapa? Ukuran seimbangnya. Nah, sekitar 60. Ambil aja, kurangi aja yang paling gampang kurangi 110. Iya, 5 45. Enggak kurus. Ideal itu, Pak. Lentring gitu. Semampai lho. Kayak aku ya kegendutan dari dia. Loh iya. Kurang enzim itu. Iya. Imunitas rendah mudah alergi. Orang kurang enzim gampang kena virus. Keilmuan loh, secara teori loh. Kalau secara praktek nyun sewu yang namanya sehat dan sembuh itu bukan tugas kita loh. Iya. Di desa saya nyun sewu, di desa saya itu selama 2 tahun ini tidak ada pandemi. Di kampung saya kalau ada yang pilek saya suruh banyak di masjid, mati di masjid biar masuk surga. Akhirnya tidak pernah ada jaga jarak, ada masuk nggak pernah sama sekali di kampung saya. Saya tanamkan semacam itu. Insomnia dan hormon tidak seimbang. Orang yang malam sulit tidur. Atau sekarang terjadi hormon tidak seimbang. Kalau perempuan biasanya cepat Haid. menopause. Apa itu menopause? Berhenti. Berhentinya haid. Umur 40 sudah berhenti. Tapi ada yang 70 masih normal. Saya punya teman dokter umur 72 tahun kena kanker, 7 tahun berobat muter tidak sembuh-sembuh. Saya ngobatinya hanya saya suruh cuci usus 10 kali seminggu sekali. Setelah cuci usus yang ketiga sudah hilang itu kanker. Saya tambahi produk untuk supaya nampak lebih cantik dan lebih muda. Salah satunya pakai enzim juga. Akhirnya umur 70 tahun normal. Datang bulan lagi, suaminya meninggal nikah. Daripada kesepian, Pak. 72 tahun Mas. Iya. Perempuan kalau laki-laki 72 tahun sibuk. Oke aja. Masih iya. Iya, masih iya. Betul. Masih seneng mudah capek atau kelelahan kronis.
Ada yang sudah merasakan cepat capek? Ibu, saya pun ngerasakan. Nah, capek, ngantuk, apa malah ya? Cepat kesel. Ya suami pinten. Niku tandane enzime kurang. Boten sakit, boten ning enzime kurang. Penuaan dini. Iya, itu. Napa nih Bu? Nanti biar sendiri kan. Dikuras makai wadalan. Itu cacing sendiri. Sembelit atau diare. Ratusan kali saya berhubungan dengan pasien berita kanker, pertanyaan saya hanya satu. BAB-nya sehari berapa kali? Alhamdulillah jawabannya rata-rata 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali, bahkan ada yang sampai 6 hari sekali. Maka tolong masalah BAB care. Tolong perhatian yang punya istri, care dengan BAB istri. Jangan ditunggui saat BAB, tapi tolong paling tidak ditanya. Waktu saya pidato begini ini di Temanggung, rampung pidato, ada seorang ibu-ibu langsung ngejar saya, Ustaz, ya Allah itu saya belum bisa jalani. Yang mana yang paling dominan? BAB. Nah, pripun jenengan? Saya ini BAB 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali, bahkan kadang-kadang seminggu sekali. Lisan saya langsung makjut. Di perut jenengan sudah ada kasus tuh. Gih. Siapa yang bilang? Dokter Mia. Itu dokter kandungan terkenal di Magelang. Terus pripun? Gampang. Saya itu semuanya saya bilang gampang karena Allah menginginkan gampang. Sehingga tanda enzim kurang itu adalah sembelit dan diare. Sama antara orang yang tidak pernah BAB ataupun orang yang sering BAB. Bu, nyun sewu Bu. Nek BAB sinten mesti ping pinten. Sedikit BAB. Ning mriki agak. Pun dangu antuk agak. 3 bulan. Kontrol dokter? Dokter nanti kau pripun? Ada asistes. Kan operasi? Sedot? Nanti sedot. Kan nyedot. Dianjurkan sedot. Banyak pipis. Ya, tapi pipisnya lancar. Lancar tapi enggak banyak. Nanti bisa itu. Pakai enzim bisa. Dalam? Itu sudah saya alami. Kan disuruh mengurangi minum. Sebab ini kan dulu kayunya yang membesar. Sekarang naik ke atas sampai bawah. Aduh. Baru 3 bulan nih. Insya Allah bisa diatasi. Otot nyeri sendi kaku. Timbul banyak penyakit. Maka kesimpulan yang paling gampang, apapun kasus yang muncul pada diri seseorang, mulai dari yang paling ringan, gampang masuk angin, gampang pilek, sampai yang paling ganas, gagal ginjal, kanker, stroke. Sebab awalnya karena tumpuan racun yang mengendap di dinding usus bertahun-tahun, yang itu disebabkan karena kekurangan enzim. Kalau enzimnya terpenuhi, apa yang kita konsumsi, baik itu obat, baik itu herbal, baik itu suplemen, baik itu antioksidan, akan termanfaati maksimal dan tidak akan pernah meninggalkan toksin. Racun. Oh, berarti enzim itu kebutuhan. Ya. Dalam pahami. Sehingga kalau ada orang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, diobati macam-macam kok tidak ada perubahan, sebab yang paling dominan apa? Tubuhnya kurang enzim. Kalau enzimnya cukup, apa yang masuk akan termanfaati. Tolong pahami. Kalaulah apa yang keluar dari tubuh, baik itu yang dari tangan, dari mulut, dari saluran pencernaan itu kurang, maka disyariatkan, diajarkan supaya menambah enzim dari luar yang sering kita kenal dengan enzim eksogen. Ini yang akan kita kenalkan. Maka selanjutnya tolong pahami,
Secanggih apapun pengobatan, pemberian kesehatan, tubuh tetap butuh enzim. Artinya apa? Enzim itu kebutuhan untuk orang sehat, apalagi orang sakit. Mungkinkah dengan enzim dok selesai? Mungkin. Mungkin. Karena sembuh bukan hak kita, itu hak Allah. Meskipun secara teori nggak mungkin. Nah, gitu. Kenapa? Karena enzim hanya jadi katalis, jadi perantara, jadi wasilah. Tadi yang bilang katalis rohen, ngantukan ini kurang enzim ini. Kita rekam ya. Tolong nanti ngantuk di video itu di share. Coba terusan ini. Enzim berarti penyebab dari perubahan mulai dari gizi, nutrisi, mineral, stem cell. Sekarang yang baru masuk namanya salmon ovary peptide. Jadi stem cell dari membran telur ikan salmon. Cari ikan salmon wis angel, apa meneh doge ya? Hah? Ya. Betul. Dan rata-rata yang konsumsi itu wajahnya tambah glowing. Tambah cantik. Tambah cantik. Nama sabunnya bagus banget. Nah itu dari dalam mas. Kalau sabun itu dari luar. Suplemen antioksidan dan obat termasuk di situ. Itu akan menghasilkan imunitas, energi hidup dan regenerasi sel. Digantinya sel yang rusak ataupun yang mati dengan sel yang baru jika ditangkap enzim. Artinya apa? Tubuh terpenuhi dengan enzim. Kalaulah enzimnya nggak ada manfaatnya. Malah akan menambah tumpukan toksin di dalam tubuh, utamanya di dinding usus seperti yang tadi dilihat video tadi. Maka disediakan nih, tidak berguna tanpa adanya enzim. Dalam proses pemulihan kesehatan tubuh, enzim dan hanya enzim yang bekerja, bukan yang lain. Semakin banyak enzim yang tercukupi dalam tubuh, maka akan semakin cepat proses penyembuhan terjadi, semakin sehat tubuh dan mencari harapan hidup semakin panjang. Enzim adalah asupan kebutuhan, bukan pilihan. Ini yang harus kita pahami. Jadi enzim itu kebutuhan tubuh. Supaya apa? Supaya apapun yang kita konsumsi bisa manfaat. Kenapa demikian? Karena semua kasus itu disebabkan karena kekurangan enzim. Jantung, gagal ginjal, stroke, gondok, apa yang dibocor? Gula, haid tidak lancar atau haid sakit. Semuanya hanya karena kekurangan enzim. Kalau lah kepingin sembuh, ya tambahi, selesai. Kok simple? Iya. Hanya ukurannya itu apa tuh? Percaya atau tidak, mau atau tidak. Semua nang alam dunia itu ukurannya gelap karo orang. Iya dah, betul. Apapun di dunia ini ukurannya mau atau tidak. Sampai masuk surga aja ukurannya mau atau tidak kok. Bener Pak Yusuf? Nabi pernah ngerti kok gimana? Kabeh umat insun mlebu swarga. Kejaba sing ora gelem. Lah itu ngendikane Nabi kullu umat yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umat insun semua masuk surga. Illa kecuali man aba, kecuali sing ora. Lah iya, maka kalau ketemu pasien kok angel temen. Lah kowe iki kepengin mari apa ora? Gelem mari apa ora? Nek gelem ombenen. Nek pancen kepengin lara ya ra mang ombe. Ini yang kita pahamkan namanya global feed enzim. Ini apa? Ini definisi yang disampaikan oleh perusahaan. Ramuan herbal alami yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi biologis dan mengawal sistem penting metabolisme tubuh kita dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Artinya tidak hanya menyembuhkan, tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara bahan bakunya ini tolong bersani. Mulai dari ekstrak herbal, lemon, kayu manis,
daun dewa, madu, ekstrak buah. 10 kilo ini menjadi 10 ml. Teknologi tercanggih. Artinya kita menghabiskan satu botol itu sama saja menghabiskan ini. Dulu saya pernah cerita, satu kebiasaan di Cina, untuk orang-orang yang belum kena kencing manis, itu disarankan setiap hari makan buah pare, meskipun hanya satu biji, satu buah. Tapi untuk orang yang sudah kena kencing manis, ukurannya 17 kg pare per hari. Lalu? Ya. 17 kilo per hari. ya, kalau di lotes gimana? Namun karena teknologi ya, itu di laboratorium di Tianjin saya melihat sendiri 17 kg pare masuk ke dalam satu alat, keluar jadi satu soft gel. Profesornya bilang bahwa udah konsumsi satu ini sama saja makan bahan mentahnya itu 17 kilo. Teknologi. Nah, gitu yang membedakan. Sama saja ini 10 ml ini hakikatnya terbuat dari 10 kg ini. Tinggal silahkan jenengan milih. Pernah dengar daun sirsat itu ya, mampu membunuh kanker, sel kanker, dan kemampuannya 10.000 kali dibanding kemampuan kemoterapi pakai obat. Pernah dengar? Iya. Ya, sehingga banyak tahu orang yang godok daun sirsat. Iya. Ya, tapi kan mereka nggak mikir kira-kira berapa kilo yang harus dikonsumsi. Kalau zat aktifnya dari 10 kilo, dari 1 kilo hanya 1 mili, kayak gitu kan. Bisa 1 hektar lahan untuk mengobati 1 kanker payudara hanya sebatas digodok kan gitu. Karena apa? Karena teknologi. Tolong pahami. Terus kandungannya ini manfaat. Ini kalau dipahami, benar-benar dipahami, dibaca satu-satu manfaatnya. Oh, dari ekstrak herbal sampai ke daun dewa ini manfaatnya apa? Ini sudah mengatasi semua masalah. Mulai dari yang gampang sakit sampai ke yang paling ganas tadi. Dari mengatasi gangguan pernafasan sampai mengobati diabetes. Terus aturan pakainya cukup 3-5 tetes di bawah lidah 3-5 kali sehari. Kalau untuk orang sehat cukuplah 3 kali 3 tetes pun cukup. Apakah harus di bawah lidah? Sebaiknya begitu. Kalau memang nggak bisa madal, begitu nggak bisa, campur air enggak apa-apa. Hanya saran saya, apapun juga yang kita minum dan apapun juga yang kita makan, berilah kesempatan untuk berputar di mulut walaupun sebentar. Supaya apa? Ada campuran ludah. Kita khawatir kalau apa yang kita masukkan itu tubuh merasa asing. Iki opo iki? Nanti kan khawatir tubuhnya bilang sendiri, wah ada barang baru, malah bisa menambah sakit. Nah. Tolong yang senang baca cari buku ini, The Miracle of Enzim. Keajaiban enzim. Ini buku ini memang tulisan seorang profesor di Jepang. Dia pakar usus paling terkenal di dunia. Namanya Hiromi Sanya. Orang yang pertama kali berani ngoperasi usus di dunia ini namanya ini. Dia yang menulis buku ini. Di dalam bukunya itu ada tulisan, minuman yang paling jelek adalah susu sapi diminum manusia. Ya, susu sapi adalah minuman yang paling jelek jika itu diminum manusia. Kenapa? Jika susu sapi baik untuk manusia, harusnya susu manusia juga bagus untuk sapi. Makanya yang paling bagus susu sapi ya untuk sapi, susu manusia Untuk manusia. untuk manusia. Kalau orangnya Pak. Makanya kalau kepengen jenengan jauh dari penyakit, seringlah nyusu. Kerengan ini.
Ya Gus, masa diri ini apik. Engko bengi ki ya. Karo kopi. Ya bener. Seorang ibu itu nyusun sewu, Bu. Salah satu manfaat menyusui suami itu apa? Akan jauh dari penyakit kanker. Lu ngerti? Berarti sering. Lah iya. Ya. Itu yang pojok itu mungkin seneng masih. Alhamdulillah. Normal, Pak. Ya. Dan insya Allah ini keajaibannya apa awet muda. Kalau kita keburu tua tahu enzim ya awet tua lah. Dan yang mempraktekkan ilmunya ini namanya salah satunya Dahlan Iskan. Ya, beliau sendiri yang memberi kata pengantar di buku The Miracle of Enzyme. Hasil terakhir konklusinya jika enzim pangkal habis maka habislah kehidupan, artinya mati. Dan ternyata kanker paling ganas pun akan lenyap jika terapi enzim. Dan di buku ini juga menjelaskan yang mempercepat kematian seseorang adalah obat. Obat kimiawi paling cepat obat kanker. Makanya selama ini saya belum pernah dapat orang kena kanker di kemo sembuh. Di kemo akhirnya mesti mati. Ya. Tapi anehnya gitu loh, anehnya apa? Orang yang kena kanker kok percaya gitu. Sugesti, Pak. Padahal saat kemo sakit sekali loh, rambut rontok, kulit hancur, muntah mual muntah. Kok ya mau? Mau ya akhirnya? Ya, apalagi cuci darah sama. Tapi kalau cuci darah memang harus dicuci. Hanya kalau kepengen sembuh, mungkinkah semuanya masih mungkin? Mungkinkah cuci darah berhenti? Sangat mungkin sekali. Caranya gimana? Ikuti langkah dari cuci usus tadi. Cuci usus rutin setiap minggu, dan konsumsi enzim. Kenapa? Karena enzim itu mampu untuk membangkitkan fungsi semua organ tubuh yang ada di dalam. Maka sembuh itu ada dua. Silahkan pilih. Yang pertama, hilang rasa dan gejala sakit. Yang kedua, pulih fungsi organnya. Pilih mana? Fungsi organnya. Kalau hilang rasa dan gejala, swing mijet woing ranti. Gampang. Iya, gula naik, suntik insulin. Gula naik, suntik insulin. Gula naik, suntik insulin. Sampai kapan? Mati. Tapi yang berganti itu. Masuk berobat sampai mati. Iya. Kok dilakoni? Belum tahu. Sampai mati itu. Ramarem nek dokter. Iya. Tensi naik Percaya, Pak. katopril, tensi naik katopril, tensi naik katopril. Sampai kapan? Sampai mati. Saya tidak mau. Berobat ya sampai sembuh, sampai pulih fungsi organnya. Kalau pulih fungsi organnya, caranya gimana? Pelajari dulu penyebabnya. Keluarkan dulu penyebabnya. Oh, pola makan. Semuanya sepakat di dunia ini. Pola makan itu penyebabnya. Yang disebabkan oleh pola makan yang menyebabkan sakit, keluarkan. Maka ada seorang dokter di Amerika yang mengatakan jika manusia di dunia ini rajin cuci usus, 95% rumah sakit akan tutup kekurangan pasien. Bener, beliau bilang, Pak Yusuf bilang dokternya nganggur. Nek percaya tur gelem. Mau nyatanya saya cerita cuci usus, gigi sing wetenge gede wis jujur tapi enggak percaya kok nyatanya wong belum berbuat. Apa nunggu tak kei? Ya. Ya. Berapa kali saya bilang cuci usus rekan ini? Lo betul, padahal kalau perutnya ke depan, bawahnya akan semakin mengkeret ke belakang. Dan iki, Pak. Gonku sudah, Pak. Kecil ya itu. Saya itu pernah, Pak, maaf nyun sewu. Saya prospek kepala rumah sakit. Diamanati sama adik kandungnya yang punya apotek temannya. Namanya Bu Suci Palupi. Bu Suci Palupi datang ke rumah saya. Dik, apa Mbak? Tolong prospeknya ke masku. Sopo direktur RSC. Kasusnya apa? Impoten.
Sakit Mbak Yu. Ini Bayu. Iya, Dokter sakit Mbak Yu. punten. Ayu-ayu ning ora tau dienggo. Loh, yakin Pak. Akhirnya saya memberanikan diri merospek direktur RSC yang nemani saya 2 orang dokter dan 10 perawat bareng-bareng sowan setelah maghrib. Setelah sowan saya diberikan waktu, saya jelasin apa yang saya diamanati adiknya, tapi saya nggak bilang kalau adiknya yang nyuruh saya. Seketika penjelasan sudah saya diberi waktu, saya jelaskan dari alif sampai ya. Berikut buku saya bawa, video saya bawa, banyak referensi saya bawa, saya tunjukkan yang berbahasa Indonesia ada, yang berbahasa Inggris ada, saya tunjukkan semuanya. Terakhirnya dokternya bilang apa? Kalau apa yang Pak Uda sampaikan ini benar, rumah sakit tutup. Dokter bilang begitu. Dokter paling pintar se-RSC. Teman-teman saya, iki nek dudu direktur saya tak kamplengi Pak. Saya senyum-senyum aja. Saya dibilang begitu, kalau apa yang disampaikan Pak Uda ini benar, semua rumah sakit tutup. Nah, produk 1 sudah mengatasi semua kok. Sama aja. Jangan mungkin prospek enzim ini kok rada kewanen lek jelasake bisa jadi nek pancen omongan mungkin bener il rumah sakit kabeh tutup. Iya betul. Ya, coba kalau dijawab semacam itu, gimana jawaban jenengan? Saat itu saya jawab, karena ada orang semacam jenengan itu loh dok, sehingga rumah sakit nolak pasien. Nalarnya, jenengan orang pinter, kepala rumah sakit. Saya merospek jenengan bawa referensi buku semuanya saya bawa, jenengan masih mau itu, apa pernah saya mulai bodoh? Dan maaf dok, saya kesini sowan bukan karena misi saya. Misi adik jenengan namanya Suci Banti yang punya apotek Demangan. Dia cerita apa yang jenengan rasakan alami selama ini. Berarti Pak udah tahu kasus saya. 100% saya tahu kasus saya lanjut. Bawa berapa paket itu? 12 paket. Satu paket berapa? 74.000. Ya sudah saya bayar semua. Kasihan Pak. Ya. Diamond Pak. Maka saya bilang tadi, belum tentu orang yang punya ilmu menerima. Apa boleh kok sih nerangin yang selevel mail. Betul Pak. Namun di dalam dunia yang begini maaf, ya. Yang dihargai oleh Tuhan itu kemauan kita loh, jihad kita loh yang dihargai. Ya, Pak. Bukan keilmuannya. Berapa banyak orang sukses hanya berbasic buta huruf, tapi bisa hasilnya sebulan ratusan juta. Kalau ditolak itu biasa. Tolong pahami. Hanya saya tuh heran, nek awak-awak lemu ini kok bisa merospek enzim itu saya juga bingung. Oh dia sendiri kurang enzim kok dipercaya. Tapi ternyata juga bisa kok. Bisa Pak. Enzim medidal. Makanya Pak Yusuf itu heran. Pak Yusuf sih. Saya heran. Masih sisa Pak kopi. Kopi punya Pak. Iya aku tuh gumun ya. Ini dulu potongan ini kata mobil enzim, dodolan enzim kok. Payu. Perlu disyukuri. Alhamdulillah. Wangi nganti aja. Maka tolong cari buku ini, pelajari di sini. Karena menurut madhab di dunia ini ada 2 madhab di dalam keyakinan umur bisa dipanjangkan. Yang pertama, madhab Cina dan Jepang. Panjangnya umur tergantung dengan enzim yang ada di dalam tubuh. Dan tambahan yang didapatkan dari luar. Ini kan enzim yang dari luar yang kita kenalkan. Maka dijalankan sama Dahlan Iskan. Sehingga sampai hari ini dia orang yang gagal hati. Hatinya pernah kena kanker, diambil, diganti hatinya orang Cina. Dan untuk menselaraskan hati baru beliau, setiap hari beliau konsumsi enzim eksogen. Beliau lahir 17 Agustus 1951 di Nganjuk. Ngerti tuh Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Dulu sempat jadi Pemret Jawa Pos. Direktur PLN pertama. Yang punya kasus sama dengan beliau namanya almarhum Cak Nur Kholis Majid.
kasusnya sama, hanya beda aliran di dalam mengatasi. Sama-sama gagal hati. Cak Nur ngambil jalan medis kimiawi di Selandia Baru, diganti, dicangkok di sana. Hanya bertahan 6 bulan. Karena tim medis di sana bilang, ini hati akan bertahan berfungsi selama 6 tahun. Tapi Dahlan Iskan menempuh alami yang di Cina, tim medis Cina bilang, ini hati akan berjalan berfungsi sampai keluarnya ruh dari jasad. Artinya apa? Ini berhenti jika ruh kita keluar. Makanya dari satu kata ini, jika enzim pangkal habis, maka habislah kehidupan. Kalau jenengan merawat orang sepuh, kok kebetulan dahar nasi keluar nasi, tolong jangan ditinggal. Itu tanda apa? Mendekati meninggal. Tidak hanya mendekati, itu malaikat Israel sudah di situ. Dan ditunggu. Produk yang kedua namanya LBC Press. Jika jenengan preso tulisan Cypress begini ini, di kemasan apapun juga, itu bisa dipastikan produk yang diformulasikan untuk kemaslahatan saraf dan sendi. Produk Cypress ini adalah formulasi seorang profesor di Mesir 40 tahun yang lalu. Masuk Malaysia sekitar 30 tahun yang lalu, masuk Indonesia sekitar 6 tahun yang lalu. Jenengan dengar Cypress baru kali ini kan? Nah, alhamdulillah masih sempat dengar, walaupun telat. Gitu. Ya. Kan masbuk boleh, ya kan? Nah, ini. Gak mungkin tidak ada yang masuk. Ya mesti ada. Makanya. Maka di sini coba perhatikan. LBC Press adalah ramuan herbal alami yang berfungsi untuk pengobatan saraf dan sendi dan mempercepat proses penyembuhan. Bahan bakunya, bahan bakunya mulai dari habatus sauda sampai zafaron. Habatus sauda, kurma ajwa, buah delima, kurma. Siapa yang sering konsumsi kurma? Kurma yang paling mahal kurma ajwa. Kalau kholas apa itu nggak seberapa. Dia ini harganya 4 kali lipat kholas. Dan kurma ajwa adanya hanya di Madinah. Di tempat lain nggak ada. Terus delima, manfaatnya ini buah tit, madu Yaman, ya farah. Bijaknya perusahaan dikombinasikannya enzim dengan LBC. Namun kalau suruh milih, ini ada sodakoan, enzim atau Cypress, milih mana? Enzim. Milih enzim. Malah yang agak laku itu malah Cypress, Pak. Kenapa? Yang agak laku kemarin malah Cypress, Pak. Nah, itu terbalik. Ya maklum lah, orang kita kan serba terbalik. Kan? Iya, wis telat terbalik. Lemu dodolan wae payu. Alhamdulillah. Jalurun. Orang kita itu begitu. Iya. Aturan pakainya gunakan 2-3 butir 2 kali dalam sehari sebelum dan sudah sarapan. Kalau saya menyarankan sebelum dan bangun tidur. Sebelum tidur dan saat bangun. Itu akan lebih efektif. Syukur saat bangun jangan berkumur dulu. Ya, langsung. Enzim bareng dengan ini. Tidak apa-apa. Bisa. Semuanya alami. Ke obat yang kimiawi aja bareng berani. 3-4 kapsul. Iya. Itu Lalu makan. sering tak kita Ya, sering. orang minum pagi 3 macam obat sekali minum bareng. Ya, sering. Apaan, Pak ya? Iya. Nyatanya juga gak apa-apa, apalagi ini alami. Loh maaf, saya itu kalau ditanya begini ini kadang-kadang aturan, Pak minumnya gimana Pak? Ya kalau sugih duit ya 1 botol diminum sekali, besok beli lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Efeknya hanya boros. Enggak percaya dicoba. Tapi jenengan beli sendiri, jangan minta saya. Silakan. Kurang. 3 sampai 5 tetes. 5 tetes. Syukur kalau kondisi seperti ibu begitu harusnya 5 tetes. Di atas 5 tetes ya, Pak? Boleh. 3 sampai 5 kali. Iya, 5 tetes. Kalaupun misalnya itu mau 10 tetes, enggak apa-apa, no problem. Enggak ada mandorot. Iya. Harusnya.
Hanya boros. Kalau sesudah umur boleh enggak? Sesudah umur berapa maksudnya? Sebaiknya sebelum berkumur. Sebaiknya sebelum sholat, ya, tetesin dulu, berkumur sambil dimasukkan. Minum. Wah bau, alah baunya sendiri kok. Kadang-kadang baunya bapaknya juga mau. Kebangetan. Iya. Terus produk yang ketiga namanya LB Cypress. Ini sering dibilang untuk laki-laki. Kopi tuh. LB Coffee. Ya. Katanya untuk laki-laki. Sebenarnya untuk perempuan pun juga nggak apa-apa. Boleh. Kalau laki-laki minum, perempuan minum kan tambah semangat. Iya. Jadi adil. Semangat kerja imbang gitu loh. Kan balance harusnya. Kalau nggak balance kasihan. Terus produk yang baru ini yang insya Allah ini bagus. Pakailah ini produk LB Glow ini supaya apa? Wajah kita semakin glowing. Nah sekarang kan memang yang dicari yang serba glowing. Yang biasa-biasa kan nggak laku sekarang. Sudah sepuh aja kemarin kepingin glowing sekarang. Cara pakainya gunakan sabun dan pijat lembut ke wajah yang telah dibasahi kemudian bilas dengan air bersih. Pakai pagi dan malam hari. Hanya produknya belum ada. Belum ada. Ada 1 jam lebih. Sudah ada 1 jam? Belum ada. Nah, belum ada. Alhamdulillah saya tadi bilang enggak sampai 1 jam. Kurang seperempat. Iya, nanti kalau kepanjangan kasihan. Ya. Masih 5 menit kok. Iya, kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar-lebar kasihan bapak. Nah, ya, ini aja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.